inherent memang lebih ambisius harusnya perjalanan transisi energi Indonesia. Lebih dari 29 gigawatt. Satunya itu adalah intinya prinsip pertama adalah leave no one behind. Jadi yang pertama kami mengundang Ibu Eli Rosita dari KSBNI, Ibu Eli silakan. nama saya Eli Rosita Silaban. Kebetulan saat ini saya menjadi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dan kita berterima kasih juga ya dilibatkan. Tapi yang kritik saya adalah jangan hanya dilibatkan tapi anak-anak tidak muncul gitu. Jadi itu tadi kritik saya karena di situ kami dibuat di bawah ILO. ILO itu kan sudah tripartit gitu. Pengusaha, pemerintah, jadi harusnya serikat buruh itu ada tempat tersendiri di situ. Nah, karena memang undangannya kan kita diminta untuk menanggapi draft yang dikirim ya. Jadi memang ada catatan kami beberapa di sini. Saya sebelum masuk ke sana tadi pertanyaan saya tunjuk tangan tapi mbaknya nggak memberikan kesempatan. Uangnya itu sudah cair belum? Nah itu sebenarnya kan, maksudnya jangan kita ribut soal uangnya itu hibah, grant segala macam, tapi sebenarnya belum gitu. Yang saya tahu belum, karena itu November di KTT 20 ya, di 20 saya kebetulan ketua 20 saat itu kami tahu pembicaraan itu karena kita juga diminta intervensi, tapi sampai jauh ini kan belum ada keterbukaan apakah uang itu sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya wajar ada pertanyaan-pertanyaan dari semua stakeholder ya, uangnya dikemanakan itu membunuh rakyat dan segala macam. Karena memang perlu transparansi juga bahwa dana itu belum turun, tapi sudah ada kesepakatan. Lalu tadi juga saya mau tanya, kenapa itu disebut seperti bantuan? Padahal kita tahu itu kan sebenarnya pinjaman gitu. Jadi paling tidak kita yang di sini ini harus mengetahui lebih clear bahwa itu tidak cuma-cuma, kita harus kembalikan itu gitu. Jadi maksudnya paling kalau memang kita mau memanipulasi orang lain di luar sana, kami juga bisa ikut membantu membuat lebih lunak gitu. Maksudnya lebih lunak membantunya daripada kita bersama-sama mengatakan kami kan bagian yang punya anggota gitu, punya bersentuhan langsung dengan orang yang akan terdampak. Jadi mereka juga harus clear gitu. Pro dan kontra pasti ada, apalagi di proyek raksasa yang memang merubah kita dari yang sudah terbiasa dan menjadi tidak biasa gitu. Lalu yang saya soroti berikutnya adalah misalnya apakah infrastruktur ketika mereka ini pensiun dini langsung ada akses ke pekerjaan yang baru? Saya jamin tidak ada, karena tidak mungkin kita bisa berjanji bahwa ketika suami saya kerja di pertambangan, misalnya saya sebut pertambangan batu bara, dia manajer, nanti itu ditutup pensiun dini, dia akan mendapatkan pekerjaan manajer lagi di perusahaan yang baru. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan yang sering sekali dihadapi oleh serikat buruh dan kami juga tidak memiliki jawaban yang pasti untuk ini gitu. Jadi tantangan terhadap pemerintah memang kita tahulah penjajah-penjajah ya memang, dan kita juga harus memang berangkat dari yang dulu kita biasa-biasa saja. Memang kita harus menyambut ada perubahan yang tidak suka atau suka, kita harus menerima itu karena memang sudah janji komitmen. Tapi beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi masih mengatakan ragu dengan komitmen itu gitu. Saya nggak tahu dari mana beliau mengatakan itu, keraguannya kenapa komitmen negara-negara besar ini dilakukan oleh Presiden, barangkali dia juga dapat bocoran ya. Bagi saya sih selaku aktivis serikat buruh ya, tetap saja ini menjadi sebuah pikiran yang kritis bagi kita karena sampai saat ini juga pemerintah atau siapapun yang sedang konsentrasi di isu ini tidak pernah bisa menyajikan berapa sebenarnya akan terdampak nanti buruh dan lingkungan yang akan di sana nih. Suaminya di sana bekerja, lalu istrinya kan mungkin memiliki pekerjaan informal di sekitarnya. Yang kami tangkap dari anggota adalah mereka itu memang tidak mau relokasi upskill atau reskill, tapi bagaimana mereka ada akses ke pekerjaan baru untuk survive untuk pekerjaan selanjutnya. Lalu kemudian mereka yang sudah settle di daerah itu memang butuh waktu yang sangat banyak untuk meyakinkan bagaimana mereka mungkin dari situ gitu. Jadi tidak mudah sebenarnya, apalagi usia yang sudah berumah tangga 35 tahun ke atas. Bisa dijamin ketika mereka dijanjikan sebuah pekerjaan yang mungkin upahnya juga 2 kali lipat, pindah dari Kalimantan ke misalnya kita sebut ke NTT atau ke Jawa, itu memang menjadi tantangan luar biasa. Mereka harus mengorbankan beberapa yang sudah dipeluk mereka selama ini, misalnya anak-anak, istri, bisnis istri mungkin yang
memang jualan atau apa segala macam di sana. Jadi memang masih banyak sekali tantangannya ya. Tapi yang paling saya katakan di sini, saya setuju tadi dengan Mas yang di sana, saya lupa namanya ya, yang terakhir sekali Wahyudin, yang memang kami ingin masukan yang kita masukkan itu ada di draft yang nanti akan dimunculkan oleh sekretariat, supaya kami juga misalnya kan tadi Mia sudah bertanya kepada Pak Paul, saya itu kan masuk di, kami hanya 39 orang di Dewan International Energy Agency, tapi di Indonesia itu kami nggak masuk kira gitu. Kenapa sih luar negeri itu meminta saya duduk di situ tapi di Indonesia tidak? Artinya serikat buruh di Indonesia atau misalnya stakeholder yang lain memang dipandang sebelah mata, padahal kalau banyak penolakan dari kita civil society atau kami ini kan nanti jadi tidak mulus juga proyek-proyek pemerintah gitu. Jadi baiknya memang udahlah, kalau memang ada sesuatu hal yang mau kita ingin golkan, memang acara seperti ini bagus, tapi jangan pernah lupa misalnya menyebut bahwa ide itu datang dari ini misalnya. Tapi jangan hanya itu juga, minimal kalau 10 ditanyakan Mas Wahyudi misalnya atau diminta, ada dong beberapa ditulis di situ, supaya jangan ada kesan misalnya nanti dikirain kita hanya untuk berpartisipasi saja. Yang penting tadi bahasa siapa itu legitimasi. Saya juga tidak suka dengan bahasa legitimasi karena dari dulu kita selalu begitu ya. Jadi mudah-mudahan di JTP ini tidak seperti itu gitu. Jadi memang kita adalah orang-orang yang memang memikirkan bangsa ini dan proyek ini bagaimana berhasil, tapi tidak membuat kita lebih menderita. Kalimat siapa tadi? Jadi jangan ada penderitaan yang baru ketika kita mendapatkan proyek ini. Itu halaman 110 bagian 6 poin 1-2. Di Indonesia isu ini kan telah ditandai beberapa tahun sebelumnya, terutama saat Presiden bergabung bersama 40 kepala negara yang menandatangani Silesia Just Transition Declaration pada COP24 di Polandia tahun 2018. Namun pemahaman atas maknanya telah mengalami banyak perubahan dan ragam makna. Satu juga yang kami soroti di sini adalah betapa di kalangan level atas itu memang ini sudah sangat familiar, tapi ketika misalnya ke beberapa sektor yang kita jelaskan ini, mereka bilang, biarkan saja ini tidak menyentuh kita saat ini, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Artinya awareness tentang ini masih kurang. Dan memang tidak hanya di Indonesia, kami kemarin di Kamboja beberapa negara, semua hal yang dikatakan tentang perubahan iklim itu nomor 1 itu adalah tentang kesadaran dan sosialisasi, itu sangat kurang gitu. Jadi kita tidak mau memang pemerintah kita sudah di mana-mana, tapi masyarakat yang akan terdampak nanti akan mengalami hal-hal yang masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Nanti saya kirim ya Mbak, biar lebih komprehensif ya. Pengembangan kerangka kerja Just Transition halaman 111 paragraf 4 perlu menyebut framework human rights including worker rights. Selain itu untuk pilar 1 leave no one left behind, standar 4 seharusnya adalah labor and decent work, buruh dan pekerjaan yang layak. Sebagaimana pekerjaan yang layak ini adalah salah satu elemen penting dalam tujuan pembangunan poin 8. Lalu ada tambahan kerangka kerja Just Transition. Ini usulan pengembangan 1 paragraf ketiga, mengingat aspek ketenagakerjaan masih sangat minim diakomodir dalam isu transisi energi yang justru memiliki potensi dampak yang sangat besar. Proyek ini perlu membentuk rekomendasi konkret dengan penyusunan roadmap ketenagakerjaan secara komprehensif yang akan menjadi bagian dari roadmap transisi energi di Indonesia. Lalu, mengingat semua proses tersebut akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama, sebuah lembaga yang kuat diperlukan untuk mengawal kebijakan ketenagakerjaan dalam roadmap tersebut. Jadi kami sudah mengusulkan dibentuk komite tripartit atau tripartit plus Just Transition dapat menjadi rujukan berikutnya untuk dibentuk sesuai mekanisme yang ada. Kita sudah bicara sama Kadin dan Apindo, mereka sudah oke sih, tapi mereka memang tidak mau menerima hanya just transisi, tapi just energy transisi katanya supaya lebih luas. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini memang kalaupun serikat buruh ini nggak dikasih peran dan kami tidak punya dana untuk melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, kami juga ingin memastikan bahwa apa yang sedang dilakukan pemerintah itu juga berguna dan kita mengambil peran di situ. Jadi tidak hanya sebagai pengikut memberikan narasi dan tidak ada desain, kita misalnya tidak dilibatkan dalam desain, dan desain yang kita tawarkan itu tidak pun diterima 10%, 100% misalnya minimal kita diterima beberapa persen supaya
keterlibatan kita itu sebenarnya nyata dan tidak hanya dilibatkan ketika dalam diskusi-diskusi seperti ini. Nah, the additional standard introduced by the Just Transition Framework centered on how, ini kan nanti ini bukan saya jago bahasa Inggris ya, tapi karena saya catat ya, investment, impact, economic diversification and transformation that contribute also to the social aspect positively. This standard encourage the following types of activities. Nah, ada 1, 2, 3, 4 dan kami memberikan nomor 5, berkontribusi pada perwujudan transisi yang adil untuk ketenagakerjaan di Indonesia dan mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan pekerjaan yang layak. Nah, 2 lagi, kebijakan Just Transisi halaman 122, buruh memang mengapresiasi 3 area yang ditekankan untuk kebijakan Just Transisi. Dapat disinergikan dengan usul poin 3 tentang kerangka kerja Just Transition, tapi juga perlu lebih diperjelas alokasi konkretnya seperti apa. Dapat menghubungkan dengan poin-poin dalam roadmap ketenagakerjaan. Poin kompensasi harus disinergikan dengan angka potensi pekerjaan yang hilang. Tadi sudah disebut, berganti, berubah, atau berkorelasi dengan asumsi jumlah pekerjaan baru yang akan muncul. Bicara lebih ideal, setiap bagian proyek investasi lainnya mengakomodir perhitungan jumlah pekerja yang muncul dengan kondisi kerja layak dijadikan target sekaligus sebagai indikator capaian proyek tersebut. Yang terakhir, pendekatan program Just Transisi kedua, kebijakan untuk transisi berkeadilan halaman 123, Indonesia di bawah Bappenas telah menyusun peta jalan mewujudkan green job dan juga masuk dalam RJPMN. Sejalan dengan ini perlu memasukkan promosi green job atau pekerjaan hijau yang dimaknai sebagai pekerjaan yang ramah lingkungan dan mendukung pekerjaan layak dalam semua proyek dan kerangka kerja JETP. Jadi kami akan membaca-baca juga Mbak supaya nanti yang dikirimkan itu tidak sia-sia kan. Jadi tadi lembur sama si Maria untuk membaca ini karena kami nanti mau ada yang berubah dari draftnya ketika kita sudah memasukkan ini. Buat sementara saya akhiri, saya tidak lengkap membacanya. Intinya konsultasi publik itu perlu, penyebutan nama itu juga count as in, itu sebenarnya. Jadi indah sekali ketika nama kita itu ada di situ dan kami juga bisa menjelaskan ke internasional yang mencoba sekarang menelusuri sebenarnya di Indonesia itu sudah seperti apa yang terjadi gitu. Jadi kami tidak punya data apapun karena sejauh ini juga kami tidak melihat keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebenarnya kan Kementerian Ketenagakerjaan harus terlibat di sini karena dia mengurusi buruh, pekerja. Jadi kenapa agak sedikit melambat mereka dan di anggota yang kerjasama juga saya lihat Apindo tidak ada. Padahal tripartit itu selama ini adalah Apindo, Serikat Pekerja, Serikat Buruh atau organisasi buruh dan pemerintah, belum Kadin gitu. Saya nggak tahu sudah berubah apakah memang Kadin sudah mengambil alih, whatever pun Kadin dan Kadin juga kita bersama. Tapi harus jelas juga penyusunannya seperti apa karena mau nanti membuat kertas posisi kami kan harus bersama-sama dengan tripartit biasanya dengan Serikat Buruh, Apindo dan pemerintah. Demikian Mbak. Terima kasih Bu Eli untuk tanggapannya. Boleh kita berikan apresiasi untuk Ibu Eli untuk cara masuk dengan tanggapannya. Ngomong-ngomong 307 lembar sudah dibaca semua Ibu. Oke, tapi kita tunggu masukannya. Jadi tadi ada beberapa poin yang terkait dengan bagaimana roadmap ketenagakerjaan, kemudian bagaimana raising kesadaran, sosialisasi JP itu boleh dimasukkan dalam website yang bagi Tri ya, bisa seperti itu ya. Dan tentunya juga kami akan acknowledge ya, karena itu juga satu bukti sebenarnya buat JETP bahwa kita telah melibatkan publik, bukan semata-mata hanya kajian atau assessment dari proyek dari sekretariat sendiri gitu. Cuman memang tadi Mbak Nadira juga make a good point. Gimana cara memastikan gitu loh bahwa mengeses gitu hasil monitoring ini tuh udah sesuai belum gitu kan dengan. Untuk yang tadi bertanya khususnya di barisan sebelah kanan, terima kasih. Mohon maaf belum bisa memfasilitasi pertanyaannya, tapi